Baik Pak Adi, perkenalkan kami Rizky Pratama memberikan sedikit keterangan tentang data yang kami miliki untuk UTS kali ini adalah kami mengambil dari data NYC Open Data terkait sea level rise maps dari tentang ketinggian air laut. Oke, untuk data ini adalah data tentang terkait banjir, yang mana data ini tentang kota New York di Amerika dari tahun 71 sampai tahun 2000 dan memperkirakan perkembangan 50 tahun sampai 2050 ya, di mana perubahan iklim mempengaruhi ketinggian air laut. Nah, pada data ini ada yang namanya AE zone dan VE zone. VE zone dan AE zone adalah kategori wilayah yang digunakan oleh FEMA, suatu institusi di Amerika, yaitu Federal Emergency Management Agency, untuk mengidentifikasi area dengan risiko banjir di area pesisir berdasarkan potensi ketinggian banjir dan dampak gelombang. Zona ini relevan dalam konteks perubahan iklim, khususnya dengan kenaikan air laut. AE zone adalah area yang berisiko mengalami banjir selama 100 tahun sekali. Artinya setiap tahun ada kemungkinan 1% terjadinya banjir di daerah ini. Pada data ini akan kita lihat bahwa AE zone di wilayah pesisir New York City pada tahun 2020 dan 2050-an peningkatan air laut sekitar 4 hingga 8 inci pada 2020 dan 11 hingga 24 inci pada 2050, sehingga akan meningkatkan resiko banjir di zona ini, membuat wilayah yang sebelumnya tidak terdampak bisa masuk dalam AE zone. Kemudian untuk VE zones adalah area yang berada di wilayah pesisir dengan risiko tambahan karena gelombang besar. Ini adalah zona dengan risiko lebih tinggi daripada AE zones karena selain banjir, gelombang yang tinggi bisa menyebabkan kerusakan struktural yang lebih parah. VE zone mencakup daerah yang berpotensi mengalami gelombang setinggi 3 kaki atau sekitar 1 meter atau lebih selama adanya peristiwa badai atau cuaca ekstrim. Dalam laporan di kota New York, VE zone di New York City bisa semakin meluas pada dekade-dekade mendatang karena kenaikan permukaan air laut yang diproyeksikan akan mencapai 31 inci pada tahun 2050. Gelombang badai akan lebih sering tinggi dan meningkatkan risiko banjir akibat gelombang yang besar. Oke, kemudian untuk research gap-nya, kita ada saran beberapa, yaitu mengembangkan model prediksi yang lebih akurat dengan integrasi teknologi machine learning untuk meningkatkan resolusi data spasial dan temporal dalam menangkap dinamika topografi, penggunaan lahan, dan variabel cuaca yang ekstrim. Kedua adalah kita dapat melakukan asesmen risiko multi bencana, karena ada banyak sekali bencana-bencana yang terkait dengan cuaca, sehingga penilaiannya lebih komprehensif. Yang ketiga adalah melakukan adaptasi infrastruktur terhadap kenaikan permukaan air laut, sehingga ketika adanya kenaikan air laut kita bisa mengantisipasi dan memberikan benteng-benteng yang berbasis alam untuk mengurangi banjir. Kemudian kita perlu partisipasi masyarakat dan pemerintah untuk membuat suatu strategi integrasi pendekatan berbasis masyarakat yang dapat memperkuat ketahanan banjir di daerah rawan bencana. Selanjutnya adalah kita harus menilai dampak sosial ekonomi dari banjir atau bencana ini. Bagaimana bencana ini memberikan perubahan ekonomi dan sosial pada masyarakat. Selanjutnya adalah kita dapat melakukan improvement pada pengelolaan drainase di perkotaan. Bagaimana adaptasi dan menggunakan teknologi sensor IoT untuk memantau dan mengatur aliran air selama hujan deras. Kemudian kita dapat mengisi celah-celah penelitian membantu menciptakan strategi penanganan banjir yang lebih efisien dan berkelanjutan serta meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan.
terutama di daerah yang perubahan iklim dan perubahan sosial masyarakat yang sangat cepat. Demikian dari kami, terima kasih.